warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Sebelumnya, jika kakak bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Bareng ya, kompak ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan. Oke, adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Agus Jumadi. Di sini kakak tidak sendirian ya, ditemani oleh Kak Waliul Ilmi dan Kak Rojair Jana. Nah, di sini kita akan belajar. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Waliul Ilmi. Baik, sebelum berdoa, kakak ada permainan nih. Nama permainannya yaitu tepuk satu jari. Udah pada tahu belum? Udah. Kalau udah pada tahu, yuk kita tepuk bareng-bareng. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di sini kita akan belajar tentang makanan halal agar kita semua tahu dan bisa membedakan antara makanan halal yang bisa dimakan dengan makanan haram yang tidak boleh dimakan. Materi ini akan dijelaskan oleh Kak Waliul Ilmi. Baik, terima kasih Kak. Nah, sebelum kita ke materi, di sini apakah ada yang tahu makanan halal itu apa? Coba acungkan tangan. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, kalau nggak ada yang tahu, kita lihat di TV ya tentang makanan halal apa itu. Nah, jadi sebelum ke pembelajaran, ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama yaitu tujuannya melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis ketentuan makanan halal yang dikonsumsi dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dengan tepat. Nah, selanjutnya, apa itu makanan halal? Gak ada yang tahu ya? Nah, jadi makanan halal ini, coba tolong Bibit baca makanan halal itu apa? Baca. Makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam Syariat Islam. Nah, jadi makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, kemudian kakak mau tanya, makanan halal itu apa saja sih? Apakah ada yang tahu contoh-contoh makanan halal? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nih, yang pertama yaitu apa ini namanya? Ayam. Ayam apa ini? Ayam goreng. Yang kedua, nasi goreng. Terus yang ketiga ada apel, pintar. Yang keempat ada apa ini? Bayam, ya betul. Ya, ini adalah contoh-contoh makanan halal ya. Mengerti?
Nah, selanjutnya itu ada hukum makanan halal. Nah, jadi pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal. Seperti ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, ada dalil yang menjelaskan bahwa makanan halal itu. Di sini ada dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Nah, jadi kesimpulannya bahwa makanan halal itu hukumnya boleh atau mubah ya. Ngerti? Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kakak. Untuk selanjutnya kakak kembali lagi kepada Kak Agus. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Waliul. Selanjutnya ada macam-macam makanan halal. Di sini makanan halal itu dibagi menjadi 4, yaitu halal zatnya. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Seperti tadi yang dicontohkan, ada ayam goreng, ada apel, bayam, dan nasi goreng. Kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan kias ulama. Ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Contohnya itu susu. Selanjutnya keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Dan terakhir, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya yang kedua, ada cara halal dengan cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil yang haram. Contohnya itu mencuri. Selanjutnya yang ketiga, halal dengan cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Selanjutnya yang terakhir, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencari dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Oke anak-anak, adik-adik, sebelum lanjut kakak mau tanya, apakah masih semangat?
Masih. Coba, kalau kakak bilang semangat belajar, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat untuk belajar. Semangatnya Coba. 3 kali ya. Semangat, semangat, Ya. semangat untuk belajar. Coba. Coba ya, Semangat bareng-bareng. belajar. Semangat, semangat, semangat untuk belajar. Coba sekali lagi. Ya, kompak ya, kompak. Yuk. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat untuk belajar. Oke, selanjutnya membiasakan mengonsumsi makanan halal. Sebagai seorang muslim, kita itu harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar terbiasa mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama itu membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat yang orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, pastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Selanjutnya, menghindari makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Misalnya daging babi dan daging anjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal, kita akan dapat manfaat dari tubuh kita. Misalnya terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Selanjutnya, hikmah mengkonsumsi makanan halal yang akan dijelaskan oleh Kak Roja Irjana. Baik, terima kasih kepada Agus ya. Di sini ada hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama adalah mendapat kesehatan jasmani. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Agus dan Kak Wali, mengkonsumsi makanan halal dapat meningkatkan kesehatan jasmani. Contohnya ketika pagi nih, kalian kalau pagi suka sarapan nggak? Suka. Ya, yang suka sarapan acungkan tangan coba. Hampir semua ya. Itu yang pakai baju muka bawah kenapa? Nggak suka sarapan pagi-pagi? Enggak. Oke. Berangkatnya pagi muka. Nah, tahu nggak manfaat dari sarapan itu apa? Supaya kita tidak lemah. Terus supaya kita tidak lesu. Nah, kebayang kalau misalnya pernah puasa kan? Pagi-pagi kalau nggak makan nih, biasanya kan makan nih. Nah, kalau pagi kan berpuasa kan sahur kan makannya. Ngerasa nggak suka lemes pagi-pagi itu? Ngerasa. Nah, jadi kayak gitu kalau makanan halal itu akan meningkatkan kesehatan jasmani. Jadi supaya tubuh kita tadi tidak apa? Tidak dan tidak Nah, yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau makanan halal itu nanti doa-doa kita tuh dikabulkan. Misalnya kalau kita kan nggak boleh makan makanan haram karena itu kan tidak diperbolehkan. Nanti kalau kita makan makanan haram, nanti doa kita tidak akan pernah dikabul. Nah, yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Ada yang tahu api neraka kayak gimana? Panasnya? Panas banget. Enggak. Nah, ada yang pengen masuk neraka? Nah, jauhi makanan ya Haram. Nah, yang keempat, makanan yang halal menunjukkan perbuatan yang baik. Nah, maka pertanyaan nih, makanan halal tadi itu apa aja? Coba ada yang tahu nggak makan hal apa? Ada yang di televisi. Ya, Ayam goreng, terus nasi goreng, terus
Banyak ya. Selain 4, Ada yang tahu? Ada lagi? coba yang tahu angkat tangan. Selain yang 4 tadi ada lagi kan? Makan waktu banyak. Ayo. Ada yang berani angkat tangan nggak? Jawab. Kasih jawaban. Yang berani dapat hadiah. Ayo angkat tangan, tinggal bilang gitu makanan ini nanti dapat hadiah. Itu dapat hadiah loh. Ayo, siapa aja yang berani? Ayo cowoknya yang berani dong. Malu-malu ayo sebutin. Ayo dapat hadiah loh. Apa? Ya betul. Bentar. Boleh. Ada lagi nggak? Ada yang lagi. mau jawab? Nah, Pipit. Roti, Ya, betul, ada Mas lagi Roti. nggak? Ya. Ada lagi nggak? Tahu tuh. Cowok jangan mau kalah dong sama cewek. Ayo. Ayo cowok. Ayo cowok. Aski, Evan, ayo Aldo. Bang, Ayo jangan malu-malu. Ayo apa? daging Ya, sapi, betul. betul. Ada lagi? Ada lagi? Selain itu, ada yang lagi yang berani? Yuk, jangan malu-malu. Dapat hadiah, tenang aja. Adanya dari Kawali. Ayo siapa lagi ada hadiahnya? Tinggal angkat tangan, sebutin makan apa gitu yang halal tuh. Yang sering konsumsi kita ke sehari-hari tuh. Ya. Susu, Ya, itu boleh. minuman maksudnya. Apa itu? Daging kambing ya, betul. Apalagi? Apalagi? Banyak. Dari buah-buahan juga Dari buah-buahan banyak ya. belum ada. Dari buah-buahan kan tadi baru apel aja ya. Yang lainnya kan banyak. Buah banyak tuh buah. Jeruk, Ya, betul. Apalagi? Ayo. Masih banyak. Apa? Tempe, iya betul. Ya, betul. Temannya tempe ada yang tahu? Ya, betul. pintar. Oke, lanjut. Nah, dari materi yang tadi kan udah dijelaskan tuh makanan halal itu tadi buat manfaatnya apa aja? Tadi barusan Bagi tubuh sehat. itu apa tadi? Yang Jas pertama, supaya tidak apa tadi? Jas barusan. di dalam Nah, terus doanya di Tidak. dijauhkan dari. siksa neraka. Nah, terus awalnya ada materi apa lagi? Apa ada games gitu? Silakan. Kakak ada satu ini nih, tepuk, ikutin ya, tepuknya gini, tepuk semangat, 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 ulangi, yang kencang suaranya ya, Oh, tepuk lain suaranya. semangat, satu kali lagi ada tepuk satu kali lagi namanya tepuk wow, tahu nggak? Wow. Kayak gini. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke? Ngerti? Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, kalau ada tepuk apa lagi? Udah cukup mungkin kan? Ya. Oke, silakan saya kembali kepada Kak Agus. Tinggal tutup ya. Yang tutup baik deh. Oh. Nah, Masih. materi sekarang cukup sampai di sini. Tadi materinya tentang apa? Tentang makanan. Nah, ya makanan halal. Nah, jadi makanan halal itu agar menjaga diri kita supaya tetap sehat. Nah, pikiran kita menjadi dijauhkan dari akhlak tercela. Nah, untuk materi kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kalau ada di lain hari lagi nanti kita bisa belajar bersama lagi. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya dibagikan. Ini sok awal kita. Nih hadiahnya. Kan tadi hampir jawab semua ya. Jadi satu orang ambil satu sini, maju. Coki-coki, siapa yang mau? Ayo satu orang satu, maju ke depan ayo. Jangan malu-malu ayo.
Dari Jawa dulu. Dari Nek. Jawa. Dari Maju, Jawa. maju, maju. Nih. Ayo, bagian semua dah. Nah, Ayo maju terus. ayo ke belakang. Iya. Ya sama-sama. Yang perempuannya yang maju. Ayo maju satu-satu. Gak bisa diwakilin, harus maju. Nah, supaya berani. Iya, sama-sama Elvira. Nah, sama-sama Tiara. Dari Devi. Ini lebihan satu. Siapa yang mau? Gak ada. Ya, pertanyaan lagi deh. Kali pertanyaan. Setelah kita ya, ada yang mau nggak nih? Nggak ada, benar. Ya udah, kalau nggak ada buat kamu saja deh. Ya, makasih. Oke.